المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillahi ajma'in. Summa ila awliya'i wassalihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin. Summa ila ruhi hususan al-muallif hadzal kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal waqib Masjid Al-Muhajirin. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum anna allaha yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin nabi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum minad dunya wa ma fiha. Wa fi riwayatin khairul laka min humrin na'am. Wa bis sanadil muttasili lil imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qala. Hadis yang ke-286, mengambil kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Hadirin, hadirat, para bapak, para ibu, jamaah solat subuh Masjid Al-Muhajirin, jamaah pengajian, yang semoga kita semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini hari yang cerah dan ceria, penuh dengan keberkahan, karena kita telah menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini semuanya Allah terima, semuanya Allah kabulkan, sehingga kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian yang saya hormati, hadis yang ke-286, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu ana salisus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa iza khanahu kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu, berfirman. Apa firman Allah? Ana salisus syarikain. Aku ini yang ketiga dari orang yang saling bersepakat. Bersepakat dalam berdagang, bersepakat dalam politik, bersepakat dalam musyawarah-musyawarah apapun untuk kehidupan dunia akhirat. Jadi Allah yang ketiga. Malam yakhun, selama di antara duanya, ya, malam yakhun ahaduhuma, selama tidak ada pengkhianatan oleh keduanya, dari kedua yang bersepakat. Sahibahu, akan orang yang bersepakat. Fa idza khanahu, maka apabila ia mengkhianatinya, kharajtu min bainihima, niscaya aku keluar dari keduanya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu yang saya banggakan, yang saya cintai, wabil khusus segenap pengurus Al-Muhajirin yang amat saya muliakan. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang dua orang yang bersepakat, bersekutu atau bersarikat di dalam suatu perdagangan, atau bersepakat dalam suatu organisasi, kesepakatan dalam hidup ini. Kemudian Allah bersama orang yang bersepakat itu, dari tiga, Allah yang ketiganya. Allah yang ketiganya artinya Allah yang mengawal, Allah yang meredoi, Allah yang memberi pahala kepada mereka karena mereka bersepakat dalam suatu hal, selama tidak ada pengkhianatan di antara keduanya. Dalam hidup ini bersepakat berdagang. Jadi berdagang masing-masing punya modal di antara keduanya. Lalu dalam berdagang itu nggak ada pengkhianatan. Kadang-kadang kan dalam kesepakatan itu walaupun sudah tanda tangan di depan notaris, tapi tiba-tiba ada yang khianat, bohong, tidak jujur. Ada nggak kira-kira yang begitu tuh? Termasuk kesepakatan dalam politik. Ya, sudah sepakat antara beberapa partai politik, tiba-tiba ada salah satunya yang khianat. Akhirnya jadi kacau balau. Dan Allah menarik, tidak akan mau masuk ke situ. Kenapa? Karena ada pengkhianatan, ada kebohongan di antara kesepakatan itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kesepakatan, khususnya dalam jual beli, tidak boleh ada khianat di antara yang kesepakatan itu. Baik kesepakatan itu dua kelompok, kesepakatan itu secara pribadi, 3 kelompok, 4 kelompok, harus jujur sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan kan komitmen ya, di dalam menandatangani di depan notaris. Biasanya kalau yang nggak kesepakatan itu masalah politik apa masalah bisnis? Masalah politik apa masalah bisnis? Tapi kalau politik memang bermain namanya. Ibarat main bola, ada yang mainnya kasar, ada yang mainnya kalem, ya enggak? Termasuk dalam kesepakatan berorganisasi. Apalagi organisasi itu mengalami kemajuan. Kemudian sukses. Di antara mereka itu ngaku, oh saya juga termasuk pengurus. Tapi pada waktu ribetnya, cari duit susah, cari dana susah, ini misalnya ya,
Boleh kan misalkan? Bukan nyindir, bukan. Itu dia nggak mau tahu, nggak mau ikut kerja, nggak mau ikut membantu, cuek aja. Tapi begitu mengalami kemajuan, terkenal, apa dia bilang? Saya juga pengurus. Tadi ini nggak mau kerja, cuek aja. Tapi begitu dapat keuntungan, banyak orang yang pro ya, atensi, dia bilang, saya juga pengurus ini. Waktu ribet kagak mau ikut dia. Ada nggak kira-kira masyarakat kita yang bermental kayak begitu? Di mana orangnya? Allahu a'lam. Kalau kita semua alhamdulillah, pertama ya kebanyakan sepuh, yang kedua orang-orang yang ahli ibadah. Karena kejujuran itu barang yang mahal. Yang namanya jujur apa? Mahal. Makanya di antara orang-orang yang diberi amanat, baru-baru doangan cari simpati, cari atensi. Tapi ketika sudah ada keuntungan banyak dan lain sebagainya, tiba-tiba mengkhianatinya. Nauzubillah min zalik. Kira-kira bisa mempraktekkan hadis ini? Bisa. Termasuk kesepakatan antara suami istri. Ketika dia duduk di depan penghulu, kemudian si suami yang sudah sah itu membacakan taklik taklak. Perjanjian. Tapi ketika perjanjian itu sudah sepakat di perjalanan, ada nggak di antara suami yang khianat? Saya tanya suami dulu. Ada nggak di antara istri yang khianat? Ini zaman sekarang, kalau zaman dulu nggak ada. Kalau ada paling 1, 2, 3. Jadi perkawinan juga merupakan kesepakatan juga itu. Ya berapa banyak pengantin muda, rumah tangga muda. Yang keduanya masing-masing punya karir, hidupnya masing-masing. Padahal mereka sudah sepakat, ketika pulang ketemunya hanya di tempat tidur. Setelah itu pagi-pagi berangkat lagi, malam lagi, punya anak tidak terkontrol karena kesibukan. Dan itu terjadi dalam kehidupan masyarakat kita sekarang. Masyarakat yang sibuk, repot, mengejar dunia. Akhirnya karena jarang ketemu, suami khianat, istri juga khianat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, selalu dipantau, selalu dimonitor, ya, lebih daripada monitornya CCTV. Kalau Allah yang memonitor, makanya tidak boleh ada pengkhianatan dalam suatu kesepakatan. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-287. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'azzibu, tidaklah mengazab, bidam'il aini, dengan mengalirnya air mata, wala bihusnil qalbi, dan tidak mengazab terhadap orang yang sedih hatinya, walakin, dan akan tetapi, yu'azzibu, Allah mengazab, bihaza, dengan ini. Ketika Rasulullah mengatakan akan tetapi Allah mengazab dengan ini, waqala, lalu Rasul bersabda, wa asyara ila lisani, Rasul memberi isyarat dengan lidahnya. Waqala, dan berkata, wa asyara ila lisanihi, Rasul mengisyaratkan kepada lidahnya. Ini lidah. Au yarhamu, atau ya kasih sayang. Ya.
Wa innal mayyita, sesungguhnya mayit itu yu'azzabu bibukai ahlihi alaihi, dengan nangisnya keluarganya atasnya. Rawahul jamaah, hadis riwayat jamaah. Jamaah itu artinya beberapa ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Hadis ini maksudnya, tujuannya adalah tentang orang yang ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Apakah ditinggal mati oleh anaknya yang disayangi? Ya, kayak kemarin tuh Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, anaknya yang paling pertama itu tenggelam, namanya Eril ya. Itu fenomenal sekali itu. Bagaimana perasaan kedua orang tuanya itu ketika anaknya di depan matanya di Swiss, kemudian di sungai yang airnya sangat dingin di bawahnya, padahal dia ahli berenang, dapat ijazah bahwa dia berenangnya itu hebat. Ya sudah ajal datang, mau dibilang apa? Nah, siapa yang tidak sedih? Sehingga komentar-komentar tuh dari para netizen, komentar-komentar dari tokoh, itu luar biasa banyaknya itu. Luar biasa banyaknya itu. Karena sekarang kan ada medsos. Jadi banyak yang datang, yang nguburin juga lebih daripada pejabat tinggi. Presiden juga belum tentu dikuburin kayak begitu. Sehingga Agim bilang, ada amalan apa yang dilakukan oleh Eril itu. Ternyata dia sering mendekati orang-orang yang nggak mampu, security, tukang beca, dan lain sebagainya, membantu diam-diam, tidak mau diposting. Begitu dibuka postingan-postingannya itu, dari dia kelihatan. Tapi berbahagia itu orang tuanya itu. Kenapa? Kelihatannya dia tabah gitu, kuat kelihatannya, mudah-mudahan ya. Kita pun suatu saat akan mengalami meninggalnya yang kita cintai. Apakah anak kita yang kita senangi, dia pinter, cerdas, kira-kira sedih nggak itu? Sedih. Atau istri kita, atau suami kita. Nah kemudian ketika nangis, itu wajar nggak? Wajar. Nangisnya itu bukan nggak nerima, manusiawi karena kesedihan. Ketika hatinya sedih ya, wala bihusnil qalbi, tidak diazab karena sedih hati, akan tetapi diazab karena ini, mulut. Kenapa? Tidak menerima mulutnya berkata dengan kata-kata yang tidak bagus. Kalau dengan kata-kata yang tidak bagus itu termasuk diazab. Gak boleh. Ya Allah, gue seneng banget sama lu, kok sekarang ditinggalin sih, sekarang gue sendirian dah. Sedih banget, gue senang gitu, apa beguling-beguling. Bahkan di zaman dulu itu, kalau ada yang ditinggal mati oleh anaknya, oleh istrinya, tampar pipi, cukur rambut, pakai baju terbalik. Zaman jahiliyah seperti itu tuh dulu. Dan itu sangat dilarang oleh ajaran agama kita. Tidak boleh. Sedih manusiawi. Ya, merasa ditinggalkan manusiawi. Menangis manusiawi. Tetapi kata-kata yang diucapkan, jangan sampai kata-kata yang seolah-olah tidak menerima meninggalnya dia punya anaknya atau orang yang dicintainya. Seperti misalnya Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, saya baca di tempat lain ini hadisnya. Apa kata Nabi? Ma min mayyitin, tidaklah dari mayit, ya, ia mutu meninggal dunia, fayakumu bakihim, maka orang-orang yang tinggal mati itu mereka menangis. Fayaqulu, ketika menangis dia berkata, wajabalah,
Aduh gunung besarnya. Wasnada, dengan siapa saya bersandar. Wa asnada, dengan siapa saya bersandar. Wa nahwi zalik, apa aja yang dikata-kata, ucapan-ucapannya yang kayaknya nggak menerima musibah itu. Illa, kecuali itu, kata Nabi SAW, wukila atau wakala atau wukila bihi malakani, akan didatangkan dua malaikat sebagai wakil, yalhazanihi, lalu malaikat itu keduanya membawa rantai. Hakaza anta, inilah engkau nih. Kemudian dilibatkan tubuhnya orang itu nanti siksaan kubur dengan rantai, karena dia tidak menerima kematian orang yang dicintainya dia. Ya Allah. Nah kemudian hakaza anta, nah inilah seperti ini engkau, katanya. Nah begitu dalam hadis Nabi SAW, rawahu Tirmizi, hadisun hasan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya hadis hasan, hadis yang bagus. Nah tapi kalau kita menangis wajar, gitu, sedih wajar, hati gundah gulana, itu tidak diazab. Mayat itu juga tidak diazab. Kecuali kalau mayat itu sebelumnya dia meninggal, dia udah ngomong, ntar kalau gua mati atau saya mati, nangisin ya. Dibayar. Dan itu ada satu paham yang kayak begitu. Sehingga beberapa orang pada nangis keluarganya itu. Dan nangisnya ngerung, berguling-guling, bahkan tampar pipi kanan, tampar pipi kiri, bahkan pakai baju terbalik. Kadang-kadang bantal yang ditidurin dia taruh di atas genteng. Jingkrat-jingkrat, berguling-guling, histeris, dan itu tidak boleh. Tapi kalau dia nggak pesen, yaitu yang nangisin histeris, itulah yang berdosa dia. Nah, makanya kalau meninggal dunia orang siapapun, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah. Dan kita ini pada suatu saat akan kembali kepada Allah. Ini yang hadir kembali kepada Allah, pulang, mau duluan mau belakangan? Mau duluan mau belakangan pulang? Ya soal duluan belakangan urusan Allah. Allah mau kasih duluan ya terima. Allah mau kasih belakangan juga terima. Padahal di antara kita ini kalau berdoa kan ingin umur panjang, betul gak? Ya Allah, panjangkanlah umur saya di dalam taat kepada Allah. Tapi kalau dikasih panjang banget, orang-orang udah pada mati, kita masih hidup, mau gak kira-kira? Mana enak. Orang-orang udah pada mati, kita belum juga mati, ya kagak enak. Makanya kita pasrah aja, terima yang memiliki kita. Siapa yang memiliki kita? Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah. Suatu saat kita bakal dipulangin ke Allah, dikembalikan kepada Allah. Sesungguhnya hidup itu 2 kali. Mati juga 2 kali. Kan ada orang suka ngomong, mati cuma sekali ini, hidup cuma sekali ini. Menurut saya, menurut Quran ya, bukan saya, itu salah. Mengapa? Karena kata Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ada Al-Baqarah itu. Surat berapa itu? Al-Baqarah ayat berapa? Cari sendiri dah. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu mengingkari adanya Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulunya kamu tidak ada.
Amwatan itu mati. Ketika itu kita berada di alam arwah. Ketika itu kita berada dalam alam rahim. Nah, ketika itu kita disebut mati, amwatan. Kemudian fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu di dunia ini. Berapa tahun lamanya kamu hidup di dunia ini? Tidak ada yang tahu. Ada yang baru lahir meninggal. Ada yang umurnya sudah tua belum meninggal. Ada yang masih belia muda sudah meninggal. Karena semua milik Allah, tergantung Allah, terserah Allah. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu di dunia ini. Summa yumitukum, lalu Allah matikan kamu. Ketika kita berada di alam barzakh, kematian datang kepada kita, seluruh tubuh kita kaku, dikerumuni oleh keluarga kita. Di sana ada yang menangis, sedih semuanya dalam keadaan duka cita. Tubuh kita yang kasar ini dimandikan. Tubuh kita yang kasar ini dibungkus dengan kain kafan. Kemudian dikasih lubang-lubang rongga kita, dikasih kapas dan lain sebagainya. Kemudian orang semua yang kita tinggalkan sedih semuanya itu. Tapi kita tersenyum ketika dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel. Mengapa? Karena hidup kita istiqomah dalam hidup ini. Selalu istiqomah mentaati perintah Allah. Istiqomah meninggalkan semua larangan Allah. Makanya istiqomah ini nilainya lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah itu orang yang mantap, ya, konsekuen, konsisten. Ya, sholat subuh berjamaah, nggak pakai tempo-tempo. Kalau lagi rajin-rajin, sholatnya berjamaah. Kalau lagi segan-segan, sholat berjamaah. Ada nggak yang begitu? Biasanya kalau lagi rajin, sholatnya itu terutama subuh, biasanya lagi susah hidupnya. Ya. Begitu mendapatkan rezeki, posisi, jabatan, duitnya banyak, masih rajin nggak sholat subuhnya? Wallahu a'lam. Tergantung. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhzamu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Mereka yang istiqomah, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka itu istiqomah. Istiqomah itu walaupun dikit, ya, baca Quran 2 ayat, 3 ayat, 1 ain, tapi istiqomah terus dibaca sampai akhir hidup. Istiqomah. Jangan tempo-tempo baca Quran. Kalau lagi rajin 3 juz. Kalau lagi malas 1 ayat pun nggak dibaca. Ada nggak yang begitu orang? Itu nggak istiqomah. Meskipun sedikit tapi istiqomah. Daripada banyak tapi nggak istiqomah. Orang yang istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Saat itu turun para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Kata malaikat, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Jadi malaikat itu memberikan apa? Kabar gembira. Tatanazzalu alaihimul malaikat itu Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kamu dijanjikan diberi kabar gembira dengan sorga yang kamu dijanjikan. Itu istiqomah. Nah, oleh karena itu hidup ini harusnya apa? Istiqomah. Hadirin sekalian yang saya hormati, hadis yang ke-287 ini kalau kita hubungkan dengan hadis-hadis lain, misalnya hadis dari Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, bagaimana sikap Rasul ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Nah, di sini disebutkan kata Anas, dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa Ibrahimu waladuhu yajudu binafsihi. Saat itu anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ibrahim sedang sakaratal maut. Yajudu binafsihi, sedang sakaratal maut. Faja'alat, maka jadilah saat itu ainu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazriban. Matanya Rasulullah berkaca-kaca mengeluarkan air mata. Mengapa? Karena anaknya yang namanya Ibrahim meninggal. Bapak Ibu, anaknya Rasulullah seluruhnya ada berapa? Nggak hafal ya. Kalau anaknya Jokowi ada berapa? Anaknya Bung Karno ada berapa? Anaknya Rasulullah itu ada 7. Laki 3, perempuan 4. Yang laki 3 masih kecil, semuanya meninggal. Ada yang namanya Ibrahim, ini yang sekarang nih, yang saya jelaskan. Ada yang namanya Qasim, ada yang namanya Thayyib atau Abdullah. Semuanya yang laki-laki itu anaknya Nabi SAW masih kecilnya meninggal. Sedangkan yang perempuan sudah berkeluarga, ya, baru meninggal. Yang perempuan itu ada 4. Yang pertama siapa? Banyak ya. Yang pertama Ruqayyah. Yang kedua Ummi Kalsum. Yang ketiga Fatimatuz Zahra. Ya, kemudian yang keempat siapa? Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Siapa yang keempat? Zainab. Oh ya, Zainab. Ada anaknya Nabi yang namanya Zainab. Tapi yang menonjol anaknya Nabi itu Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra punya suami Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Punya anak yang terkenal namanya Hasan Husain. Nah, Hasan Husain itu meninggal juga ya. Nah, dari Hasan Husain inilah zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, sampai hari kiamat. Di dunia ini menyebar ke seluruh dunia. Kenapa kok anaknya Rasulullah yang perempuan masih kecil meninggal? Maaf, yang laki masih kecil meninggal, kenapa? Sedangkan yang perempuan tidak? Jawabnya adalah, kalau laki-laki anaknya Rasulullah sampai besar gitu, sampai dewasa, nanti dianggap menjadi nabi juga. Karena pada saat itu keturunan itu sangat kuat. Nah, sedangkan nabi itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, penutup dari semua nabi. Kalau Nabi Muhammad anak laki-lakinya sampai besar, nanti dianggap menjadi apa? Nabi. Karena keturunan itu kuat sekali. Nah, makanya dimatikan tuh anak-anaknya Nabi. Yang perempuan masih hidup sampai keturunannya sekarang nih, zuriyahnya. Baik, nah ketika Ibrahim, nah Ibrahim ini dari istrinya Nabi yang mana nih? Sampai meninggal nih. Ada yang hafal nggak? Keluarga Nabi nggak hafal ya? Ibrahim ini dari istrinya Nabi yang namanya Mariatul Qibtiyah. Punya anak namanya Ibrahim. Kemudian Ibrahim inilah sebab orang itu, umat Islam, sholat gerhana. Karena pada waktu kelahiran Ibrahim, anaknya Rasulullah, terjadi gerhana. Sehingga orang-orang jahiliyah mengatakan, ini terjadi gerhana karena meninggalnya putra Nabi SAW. Akhirnya itu dibantah, bukan karena putra Nabi meninggal. Bukan putra Nabi yang namanya Ibrahim lahir. Tapi yang namanya gerhana itu merupakan ayatun min ayatillah. Kekuasaan daripada kekuasaan Allah. Bukan karena sebab
lahirnya anaknya Nabi Muhammad, bukan, dibantah itu. Karena bahwa gerhana ayatun min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika anaknya Nabi Muhammad yang namanya Ibrahim meninggal, Nabi Muhammad juga menangis. Jadi kalau menangis yang wajar nggak apa-apa. Ya, emang nangis ini nggak bisa dibuat-buat. Ada orang yang mau nangis susah. Ya, istrinya yang dicintai kagak nangis dia. Bukan kagak nangis, mau nangis tuh susah. Ada yang orang itu cengeng, cepat tersentuh. Ya, ada yang meninggal langsung aja dia nangis. Apalagi cucunya yang disayangin, apalagi istrinya yang disayangin, nangis. Nah, nangis itu merupakan rahmat yang diberikan oleh seseorang. Yang nggak boleh nangis, teriak-teriak, ya, banting-banting kaki, itu yang nggak boleh. Seolah-olah dia nggak menerima kematian orang yang dicintai. Baik, itulah hadirin sekalian tentang makna orang yang meninggal dunia. Kita boleh sedih, nangis, tidak apa-apa. Yang penting jangan apa? Histeris. Rawahul jamaah. Hadis ini adalah riwayat jamaah. Ada hadis yang lain saya baca. An-naihatu, orang yang meratap kalau ditinggal mati. Ya, an-naihatu lam tatub, kalau dia belum tobat. Dia nggak tobat itu. Padahal meratapi orang yang meninggal itu nggak boleh, itu haram. Iza lam tatub, kalau dia tidak bertobat, tuqamu yaumal kiamati, nanti dibangkit dia di hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiron, dia membawa rantai dari ter. Apa itu ter? Ter itu aspal yang dimasak, kemudian kan encer tuh ya. Dulu disebutnya ter. Kalau sekarang disebutnya apa? Apa? Ya, yang ter itu dimasak itu, pek gitu. Nah, nanti dia dikalungkan dengan rantai min kotiron, dari tetesan ter itu, panas. Kemudian yang berikutnya wadarin min jarob, dipakaikan pakaian dari kurap, dari apa namanya, penyakit kurap, penyakit kulit yang melanda seseorang seluruhnya. Jadi baju perangnya itu nanti dipakai kayak begitu dia. Kenapa? Karena dia meratap. Kenapa lo udah meninggal duluan, bukannya gua nggak ridho lo meninggal. Ya Allah, gua cinta banget sama lo. Meratap itu. Karena ada orang yang meratap begitu. Itu nggak boleh dalam ajaran agama. Hadirin sekalian, inilah beberapa hadis Nabi SAW yang kita pelajari pada pagi subuh yang cerah ceria ini di Masjid Al-Muhajirin. Semoga apa yang kita dengar pada pagi hari yang cerah ini, nasihat dari Rasulullah SAW, kita ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kemudian kami taati, kami amalkan apa yang dinasihati oleh Rasulullah SAW. Saya kira cukup, hadirin sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya, masih ada waktu, silakan. Ya. Betul. Ya. Jadi semua apa yang kita alami tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting buat kita mempunyai sifat yang namanya ridho.
Itu ridho punya nilai yang sangat tinggi sekali. Dikasih rezeki banyak, ridho. Dikasih bangkrut, ridho nggak? Ridho. Kemudian di antara keluarga ada yang meninggal, padahal kita sangat mencintainya, ridho nggak? Ridho. Istri yang kita cintai meninggal duluan, ridho nggak? Ridho. Ridho itu mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk diamalkan. Jadi semua apa yang kita alami dalam hidup ini, keberuntungan, kerugian, sakit, dapat rezeki sedikit, susah hidup, gampang cari duit, kita tidak boleh iri. Itu hikmahnya. Kenapa? Semua yang kita lakukan itu semua ketentuan Allah. Makanya ridho lah dari Allah. Nah, kalau sifat ridho ini kita miliki, kita tidak akan stres. Biasanya orang yang memiliki sifat ridho, dia tidak gelisah ketika mendapatkan musibah. Dan dia tidak sombong ketika diberikan sukses dalam mencari rezeki. Dia tidak sombong. Semua apa yang Allah berikan, ridho. Bukankah kita suka ucapkan raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho bahwa Allah sebagai Tuhan saya. Wabil raditu billahi robba, wabil islami dina. Saya ridho Islam sebagai agama saya. Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabi dan rasul. Jadi sifat ridho lah miliki. Insya Allah nggak stres. Kalau orang yang stres itu biasanya nggak memiliki sifat ridho. Emang mudah diucapkan, tapi pengamalannya ridho itu nggak gampang. Kecuali hanya orang yang beriman. Itu jawaban saya, Pak. Kalau kurang puas nggak apa-apa. Iya, termasuk jodoh, dapat ridho nggak? Ya, tapi apa namanya, ketentuan itu rahasia Allah. Nah, kita wajib apa? Berusaha. Jodoh nggak bakalan dapat kalau nggak berusaha. Kadang-kadang walaupun nggak cari juga kadang-kadang dapat jodoh. Nah, ketika dapat jodoh nggak boleh nyesal. Gue nyesel sama lo nih dapat jodoh, jangan. Itu udah ridho, udah apa namanya, ketentuan Allah, terima aja udah. Nah, nanti ketika terjadi apa namanya pertentangan, jodohnya udah sampai situ juga ridho. Jangan sampai ketika pertentangan kemudian bercerai tidak menerima, terjadi penyesalan, keributan antara keluarga, suami, keluarga istri saling nggak nanya, diceritain ke sana kemari, itu nggak boleh. Nah, itu masalah jodoh ya. Ada yang jodohnya 2 kali, ada yang jodohnya 3 kali, ada yang jodohnya 4 kali. Ini yang hadir Bapak Ibu, jodohnya mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, 4 kali. Kenapa? Manusia tidak bisa kalau jodoh mah. Tapi berusaha wajib untuk mencari jodoh, untuk menghindari jangan sampai terjadi pisah, wajib. Mengapa? Karena jodoh itu ketentuan Allah. Jadi kalau kita sudah ridho ketentuan Allah, aman, nggak stres. Banyak orang yang stres itu gila karena tidak ridho. Saya yakin nih jamaah Al-Muhajirin semuanya pada punya sifat ridho. Punya sifat ridho ya? Itu. Tapi jangan mentang-mentang semua ketentuan Allah, kita nggak berusaha. Kita wajib usaha. Maksimal usaha kita. Tapi emang udah jodohnya, mau apa? Nah, itulah mengenai soal perjodohan. Ada lagi pertanyaan? Ini akidah ini. Kalau orang sudah menerima semua ketentuan Allah, insya Allah hidupnya bahagia. Karena yang namanya dunia, ada senang, ada susah, silih berganti. Nggak ada orang yang hidupnya senang terus, nggak ada. Nggak ada juga orang yang hidupnya susah terus.
Tapi suatu saat dia mengalami kesenangan, mengalami kesusahan, mengalami keberuntungan, mengalami kegagalan. Dan itu dunia. Dunia itu ya seperti itu. Makanya semua yang Allah tentukan kita apa? Ridho. Kalau udah ridho, waduh, udah luar biasa. Gak akan stres. Bahagia orang yang ridho. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita sebagai seorang muslim meridhoi apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita sifat ridho dalam ketentuan Allah sehingga hidup kita berbahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا